Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Lamone Gaming ya, buat para sobat gamers. Kali ini adalah video bagian kedua atau part 2 dari video lanjutan kita sebelumnya tentang gimana sih sebenarnya cara optimalisasi apa ya? Capture card yaitu Elgato HD 60s Plus. Di video sebelumnya kita telah unboxing barang ini. Kita udah unboxing Elgato HD60s Plus ini. Nah, lanjutan video ini di bagian kedua kita akan mencoba untuk melakukan instalasi, kemudian install masuk ke dalam PC atau laptop para sobat gamer. Nah, setelah melakukan install kita akan langsung menyambungkannya dengan handphone kita. Kali ini saya menggunakan handphone iPhone ya, atau dengan operation system iOS. Kita langsung colokin ke situ. Nah, buat para teman-teman semua, ini bisa nggak dipakai di Android? Jelas bisa sekali kita pakai itu di Android, tapi dengan setting yang sedikit berbeda. Untuk setting khusus untuk bagian Android kita akan menjelaskan itu lagi di next tutorial video lah, kira-kira seperti itu. Buat para sobat gamers, tanpa berlama-lama kita langsung saja simak videonya koneksi dari handphone teman-teman semua ke Elgato dan langsung memasukkannya ke dalam aplikasi. Oke, kali ini kita langsung saja masuk ke videonya. Oke, ini dia videonya. Oke, lanjut ya. Nah, kita buka aplikasi dari 4K ini. Batal dulu karena kita nggak download ya, langsung kita buka aplikasi dari Elgato ini. Nah, ini di aplikasi dari si Elgato. Setelah aplikasi ini kebuka, di bagian kanan bawah otomatis akan nge-record ya. Nah, kita buka dulu bagian pojok kanan atas. Di situ ada setting open preference. Oke, kita buka dulu. Di bagian general, enable stream link data, biarin aja kayak gitu, nggak usah dicentang ya. Nah, formatnya saya menggunakan 1080 60 ya. Lalu di bawah ada automatically check for update. Ini untuk menandakan bahwa aplikasi Elgato kalian akan dicek update otomatis oleh si Elgato jika langsung PC atau laptop kalian udah terhubung dengan internet. Ini secara otomatis akan nge-update versi-versi terbaru dari aplikasi ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada device capture device. Nah, ini nggak akan bisa kita ganti ya buat para sobat gamers. Ini tetap game capture HD 60s Plus. Apapun yang kalian pakai, misalnya 60s akan tercantum 60s di sini. Nah, langsung saja video input no signal. Memang karena no signal karena kita belum nyolokin ini ya dengan handphone kita. Nah, kemudian di HDMI ini ada HDMI audio, kemudian ada lock. Aku menggunakan HDMI audio aja. Nah, kemudian ada bypass di HDMI colors range-nya, saya biarin aja kayak gini. Kemudian input edit mode itu juga saya biarin aja di merget. Lalu edit internal saya biarin aja dia di default. Artinya dia akan mencari sendiri di mana terbaiknya dari game ini, dari aplikasi ini, maaf. Nah, seperti itu. Kemudian ada picture. Di sini teman-teman semua bisa mengatur bagaimana brightness-nya, digeser-geser aja gitu loh. Nah, kontrasnya juga seperti apa. Di sini ada saturasi dan hue. Nah, jika kalian ingin mengganti gambar settingan dari picture ini, pastikan teman-teman menggeser brightness, kontras kiri dan kanan maupun saturasi, jangan terlalu berlebihan ya sobat gamers. Dan yang pasti di pusat hue, apalagi mengganggu bagian hue ini. Ini hue sangat jelas sekali. Jika terlalu ke kiri ataupun terlalu ke kanan, ini akan mengakibatkan gambar kalian malah terlihat aneh. Mungkin ya seperti gambar inframerah, misalnya gambar infrared di fotografi, kira-kira seperti gitu. Nah, kita lanjut guys, kita lanjut lagi sekarang di recording. Di bagian recording, di sini kalian boleh memilih antara library location dengan screenshot location. Ini fasilitas ini disiapkan oleh Elgato untuk mengetahui sebenarnya menyimpan, karena sekarang kan dalam kondisi recording nih. Nah, di bagian recording di sini ada change untuk library location maupun screenshot location. Nah, ini teman-teman, karena sekarang dalam kondisi lagi nge-record nih menggunakan Elgato, ini di bagian bawah nih detiknya jalan. Nah,
ini hasil rekaman ini akan kesimpan di library location ini. Change, kemudian dipilih nih di explorer kalian di F atau di G. Misalnya saya simpan, aku rubah nih, simpan di F nih. Oke, simpan di F. Kemudian change, kemudian lagi simpan di F. Oke, seperti itu. Buat video encodernya, kalian bisa memilih automatic Nvidia GeForce TI maupun Nvidia GeForce RTX 2080 Ti software built-in misalnya. Nah, kebetulan saya menggunakan Nvidia GeForce iChill RTX 2080 Ti, makanya saya mengklik bagian ini. Nah, jangan khawatir jika teman-teman menggunakan PC dengan spek 1080 Ti, 1070, 1060 pun boleh menggunakan ini. Tapi bagaimana misalnya aku nggak punya VGA, boleh menggunakan software built-in gitu loh. Oke, kita lanjut lagi. Nah, format ini adalah format dari hasil recordingnya nanti. Kalian mau menggunakan 1080x60 atau 720x60 ataupun 30, ini hanyalah pilihan teman-teman. Buat para sobat gamers, kalau saya menyarankan di 7060 saja atau di 1080 saja, itu sudah cukup ya. Nah, bitrate-nya saya biarkan aja kayak gini, aku nggak pernah ganggu-ganggu. Kemudian reduce-nya saya nggak centang juga, enable flashback recording saya biarkan seperti ini. Lalu di mikrofon, nah ini adalah audio input. Kebetulan audio input saya menggunakan mic yang saya gunakan sekarang ini adalah USB PNP audio device. Nah, seperti itu. Input gain-nya juga ini bisa dikurangin ya. Nah, kenapa saya kurangin input gain-nya, bagian input gain ini, agar supaya hasil rekamannya jangan sampai terjadi warna merah ketika kita ngomong kayak gini nih. Ini namanya peak dari mic kalian, dan itu tidak diinginkan buat studio atau buat hasil nge-record suara kalian. Jadi dikurangin gainnya biar tidak terjadi peak di angka warna merah. Nah, sekarang saya coba testing, check one, check one, check one, check one. Nah, saya kurangin lagi, check one, check one. Nah, 75 adalah angka yang cukup baik. Oke. Nah, seperti itu. Ini hanyalah untuk memonitor suara kalian, memonitor ya. Oke, kita FD langsung, kemudian oke. Karena di bagian sininya kalian belum menangkap signal apa-apa. Nah, yang dari tadi aku pegang ini, yang sudah kita setting sebelumnya, kita langsung aja colokin ke handphone. Oke, kita colokin ke handphone. Nah, pastikan handphone kalian tidak tampil berwarna hitam seperti ini ya. Buka dulu kuncinya. Oke, kita buka dulu kuncinya seperti ini, biar pada saat tampil di Elgato itu sekarang udah kebuka nih guys ya. Sekarang saya colokin ini. Nah, buat para sobat gamers, perhatikan saya colokin apakah langsung kebaca di Elgato-nya. Oke, langsung kebaca ya, langsung respon masuk ke dalam di aplikasi Elgato ini seperti itu. Nah, sekarang ini udah ngerekam nggak? Ini udah ngerekam ya. Ini secara otomatis udah ngerekam melalui aplikasi Elgato ini. Nah, seperti itu. Oke, coba kita buka aplikasi gamenya. Apakah berjalan dengan baik atau tidak nih? Nah, kayak gini nih. Oke, saya buka nih. Oh, jalan seperti itu ya. Nah, pak kita main, suaranya masuk nggak? Oke, nah sama ya. Ini oh jalan seperti itu ya. Nah, pak kita main, suaranya masuk nggak? Oke, nah sama ya. Nah, di sini saya mendapatkan sedikit kendala. Kira-kira apa ya kendalanya? Suaranya itu nggak ada sama sekali. Coba saya aktifkan dulu di bagian suara nih. Suara. Nah, ternyata musiknya belum kecentang ya. Musiknya belum kecentang. Saya coba centang lagi. Nah, oh, udah kecentang musiknya, tapi belum juga ada suara. Ah, ini dia kendalanya. Pastikan di handphone bagian sini, di handphone kalian yang iPhone itu mute-nya dimatiin tuh. Nah, sekarang secara otomatis volumenya udah keluar nih guys. Oke, buat para sobat gamer harus perhatiin detail ya satu-satu gitu. Oke, kita lanjut lagi. Ayo kita coba ngelakuin training nih. Kita coba lakukan training ya. Ntar kurangin dikit suaranya bentar. Kemudian kayaknya. Nah, kayak gitu ya. Nah, coba kita training nih. Bisa nggak? Oh ya, gimana suaranya misalnya dengan teman game? Suara dengan teman game juga pun akan aman ya. Buat sobat gamers itu akan tetap aja aman.
nggak ada patah-patah sama sekali, normal-normal aja buat ngerekam hasil dari voice chat kalian. Oke, nah ini kita lihat apakah ada delay atau enggak ya. Biasanya ada nembak, bang aku delay bang, itu punya masalah lain lagi. Ini bakal kita bahas juga kok, gimana sih sebenarnya jika suaranya delay. Oke, oh lobet lagi. Oke, jadi dia cukup real time ya teman-teman. Nah, nggak berasa, bahkan nyaris nggak ada delay. Oke. Nah, seperti itu. Oke, kita keluar lagi. Nah, seperti itu sobat gamers.